Good morning leaders, kita bicara tentang marketing. Kali ini ada satu topik yang saya mau angkat, yaitu gimana caranya kita bisa tetap terus menarik, tetap menawan, tetap keren, tetap seksi di depan prospek kita. Dan ini constantly, secara konsisten, terus menerus terlihat keren, terlihat menawan. Nah, ini salah satu tantangan yang paling sulit dari marketing. Karena marketing itu, saya bandingkan dengan sales ya, seperti banyak orang tahu bahwa sales dan marketing ini deket banget, tapi beda sekali. Sales itu usahanya kelihatan ya, jadi kalau ada prospek sama dia berusaha untuk di-closingkan, tidak terlalu ribet ya, tinggal closing atau tidak begitu ya, sehingga hasilnya itu terlihat dan terukur. Sedangkan marketing ini sebetulnya abu-abu sekali dan sangat tidak mudah untuk dihitung. Ada ROMI ya, Return on Marketing Investment, dan kalau orang-orang sekolahan tanda kutip manajemen tahu inilah ya. Tapi poin saya adalah secara umum kita sebagai pelaku usaha yang standar, yang praktisi sehari-hari tidak akan punya kesempatan waktu untuk menghitung ROMI dan segala macam ilmu-ilmu yang marketing yang memang secara textbook ada. Nah, gimana kita bisa consistently membuat prospek kita menawan? Ada 5 hal yang Anda bisa lakukan ya. Ini buat pemilik toko, ini pemilik usaha apapun, jasa atau produk, Anda bisa aplikasikan ini. Yang pertama adalah Anda harus melakukan sesuatu yang mudah sekali, yaitu apa yang Anda ketahui, apa yang Anda expert, Anda edukasikan prospek Anda. Yang pertama adalah edukasi. Zaman sekarang semua prospek itu kepingin tahu what is behind the scene, apa yang terjadi di balik layar. Saya pengen tahu gimana caranya A, gimana caranya B, gimana caranya C. Anda buka bengkel, maka ajarkan mereka gimana cara merawat mobil dengan baik dan benar, gimana cara tips dan triks untuk membuat hemat BBM, gimana caranya supaya oli Anda tidak cepat bocor atau tidak cepat kotor, nggak cepat keruh, dan seterusnya. Poin saya begini, as a business owner, ada seorang marketing juga kalau Anda melihat vlog ini, tugas Anda adalah mengedukasi prospek Anda. Nah, kalau Anda pembisnis pemula, coach, aku belum merasa expert di bidang saya, tapi saya juga mau edukasi. Berarti nggak bisa dong? Bisa banget. Baby steps-nya adalah Anda menjadi kurator konten. Apa tuh kurator konten? Kurator konten itu adalah apa? Anda cuplik konten-konten edukasi dari orang lain yang di expert di bidang yang sama, tapi bukan di head to head dengan Anda. Katakanlah Anda seorang pengusaha bergerak di bidang apa nih? Misalkan penjual baju misalkan ya. Nah, Anda mengkurasi konten orang yang menjual baju di level yang sangat ekstrim dibandingkan Anda. Misalkan di level yang high end, Anda mungkin middle sampai high, dia benar-benar high end untuk level yang sangat premium. Anda ambil sehingga tidak kompetisi dengan Anda. Anda minta izin dengan beliau, Bu, Pak, boleh nggak saya ambil kontennya, saya taruh di vlog saya taruh di blog saya taruh di sosial media saya. Ini namanya kurator konten, tapi minta izin ya, jangan langsung ambil comot aja nanti dia marah. Ada yang minta mereka berbayar, ada yang minta mereka kita bayar, ada yang tidak perlu berbayar, asal menyebutkan nama dan sumbernya. Ya pilih dulu yang nggak berbayar. Tapi kalau yang berbayar, worth it. Kadang-kadang saya sarankan berbayar kalau bagus banget kontennya untuk memboost Anda punya prospek percaya kepada Anda. Coach, kan berarti prospek percaya dong sama konten kreator yang saya kurasikan, bukan kepada saya. Ini pertanyaan sangat valid. Jawabannya seperti ini. Kalau orang sudah mau lihat kontennya di lapak Anda, apapun juga itu, bisa offline, bisa online. Basically secara online banyak orang yang sudah memakai online, maka mereka sudah terbiasa untuk melihat konten bagus di bisnis, di vlog Anda atau di sosial media Anda. That's the point. Ingat, Anda mencari konten kurasi dari orang lain yang di luar skala Anda, jadi nggak ada head to head, tidak membuat prospek Anda kemudian lari ke mereka. Ya sedikit mungkin, tapi nggak akan semuanya. Oke, so pertama adalah edukasi. Yang kedua adalah yang kita bilang namanya books ya. Ini lebih sulit lagi, books atau Anda sebagai penulis buku. This is a challenge yang banyak orang tidak mau melakukan karena menganggap buku itu harus tebal, harus bikin buku yang ini depan saya ada buku ya, buku bagus ini, harus bikin buku seperti ini gitu ya. Nah, ya kan ini tebalnya segini nih. Tebalnya segini kan. Nah, kalau bikin buku seperti ini ya nggak bisa langsung. Bagaimana coach kalau saya nggak bisa menulis buku dengan tebal seperti itu? Buat 1-2 halaman singkat artikel tentang apa yang Anda bisa lakukan, apa yang Anda lakukan untuk konsumen Anda, bagaimana caranya. Edukasi dalam bentuk tertulis, basically ya. Edukasi dalam bentuk tertulis, kemudian Anda submit, Anda bisa tulis di jurnal-jurnal sekolah, mading, Anda bisa tergantung di mall-mall juga ada banyak
katalog-katalog flyer, Anda sertakan tulisan Anda. Boleh nggak saya tuliskan ini, saya buat artikel pendek tentang gimana caranya menghemat, cara untuk menghemat belanja di mall gitu ya. Misalkan Anda punya toko di mall, kemudian Anda tulis dari pemilik butik ABC misalkan. Ya, Anda taruh di situ. Kadang free, kadang bayar. It's really up to you. But the point adalah Anda mesti, you have to write something. Karena penulis buku akan dianggap sebagai orang expert. Again, kuncinya di expert. Nomor 3 adalah yang kita bilang namanya public speaking. Again, ini juga salah satu yang paling banyak orang takut. Public speaking, oh no, man, aku nggak bisa public speaking. Baby steps-nya seperti apa? Sekarang ada begitu banyak sosial media yang membantu. Anda bisa mengambil waktu 10-15 menit melakukan yang namanya IG Live. Ya, kadang-kadang mono aja, ya seperti saya seperti ini, tapi kan ini direkam gitu ya, tapi live gitu ya. Anda bicara tentang topik tertentu, gimana caranya A, gimana caranya B, how to. Ya 10 menit latihan, 20, nggak ada yang lihat kok, cuma 1 orang, it's fine, bilang aja, ini adalah perdana, saya akan memberikan rutin tentang poin ini. Nah, baby steps ya, baby itu kan bayi ya. Steps, langkah-langkah bayi kecil yang Anda bisa lakukan untuk membuat prospek Anda terkesan dan terkesima dengan Anda. Coach, saya nggak ada waktu. Suruh anak buah Anda. Kalau Anda corporate, Anda punya marketing, Anda suruh anak buah Anda untuk bikin konten-konten yang bermanfaat untuk prospek mereka. Oke? Itu 3 pertama yang paling gampang, yang sederhana. Sekarang 2 yang lebih sulit, yaitu namanya media interview. Ini artinya apa? Anda kerjasama dengan beberapa media untuk menginterview Anda sebagai expert di bidangnya. Waduh, coach, saya nggak berani. Karena itu saya bilang, pertama dulu jadi edukator, ya. Kemudian Anda bikin buku atau artikel pendek, atau Anda buat tulis cerpen atau apapun juga yang bisa lakukan. Kemudian Anda public speaking, baru kita masuk ke yang media interview. Kalaupun media interview terlalu sulit, langsung ke media yang besar, cari media yang kecil-kecil, atau sekali lagi Anda bisa hubungi teman Anda untuk saling menginterview. That's it, ya. Ada IG Live sekarang, itu salah satu yang paling gampang, saling menginterview untuk memberikan jam terbang. Tapi poinnya adalah kontennya harus bermanfaat ya. Jangan jam terbangnya aja dapat tapi kontennya nggak karu-karuan, ya nggak ada yang mau lihat gitu ya. Kemudian save videonya itu, kemudian Anda review, Anda evaluasi, tapi juga sekaligus sebagai bentuk service Anda kepada prospek. Ya, beritahu pada mereka, ini saya ada video tentang ini, saya ada video tentang ini, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah yang tentu paling keren atau paling sinergetik adalah namanya guest posting. Jadi Anda menaruh tulisan video vlog Anda ke dalam sebuah media lain yang bukan punya Anda, tapi punya audiens yang sama sesuai dengan target market Anda. Ya, contoh misalkan saya lagi di mall ya, paling gampang ya, karena kantor kami di mall, kantor kita di mall. Anda bisa lihat mading atau tabloidnya yang dipublish oleh mall itu. Kemudian Anda bisa minta izin mereka untuk menaruh Anda punya artikel pendek tentang Anda, ada fotonya. Ini pengusaha dari butik ini memberikan tips bagaimana ya, sama dengan Anda melakukan yang namanya public speaking atau melakukan media interview. Anda membuat sebuah artikel yang menarik, tapi ada guest post ya. Guest itu tamu, posting itu Anda posting sebagai tamu di sebuah media tertentu. Anyway, start with small, one baby step, edukasi, kemudian fokus untuk membuat Anda memiliki artikel pendek, ya, menulis artikel pendek, kemudian public speaking, kemudian baru naik ke level lebih tinggi yaitu media interview dan kemudian guest posting. Ada banyak cara di luar sana untuk mengaplikasikan 5 hal ini, tapi 5 ini adalah salah satu cara paling efektif untuk membuat prospek Anda continue tergerak dan mengetahui Anda secara konsisten. Ini membantu Anda nanti ketika Anda mau nawari sesuatu, mereka sudah trust with you. Hope this is useful. Share kalau ini bermanfaat, save kalau you mau nonton lagi nanti. Semoga bermanfaat. See you tomorrow my friend. Bye-bye.